Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afina Tiatul Karima, NIM 304221168 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, akan sedikit menjelaskan mengenai lembaga sosial. Yang pertama mengenai pengertian lembaga sosial, kedua, fungsi lembaga sosial, dan yang ketiga, jenis-jenis lembaga sosial. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Konjaraningrat, lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, lembaga sosial adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi pengertian lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Berikutnya mengenai fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial menurut Surjono Sukanto ada 3. Yang pertama, memberikan pedoman pada masyarakat bagaimana cara mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul terkait masyarakat, termasuk menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Yang berikutnya mengenai jenis-jenis lembaga sosial. Jenis-jenis lembaga sosial yang pertama yaitu lembaga keluarga. Apa sih lembaga keluarga itu? Lembaga keluarga adalah unit sosial yang terkecil dalam masyarakat dan juga institusi pertama yang dimasuki manusia ketika dilahirkan. Nah, terbentuknya keluarga pasti melewati perkawinan yang sah menurut agama, hukum budaya, atau pemerintah. Bagaimana sih tahapan kok bisa menjadi keluarga? Yang pertama, diawali dengan telah tersedianya interaksi antara pria dan wanita. Yang kedua, interaksi dilakukan berulang-ulang lalu menjadi hubungan sosial yang semakin intim sehingga terjadilah perkawinan. Yang ketiga, setelah adanya perkawinan, terbentuklah keturunan yang disebut keluarga. Nah, di dalam keluarga, seperti keluarga inti terdapat suami, istri, dan anak. Sedangkan di dalam keluarga besar terdapat suami, istri, anak, pakde, bude, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Yang pertama ada KUA, Pengadilan Agama, Lembaga Perlindungan Anak, KPAI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, PKK, Posyandu, dan Karang Taruna. Yang kedua, ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga ini lebih mengenalkan kehidupan bermasyarakat lebih luas kepada anak. Contoh dari lembaga pendidikan itu sendiri ada TK, SD, SMP, SMA, SMK, MA, KB, dan lembaga khusus. Yang ketiga, ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur tata hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tujuannya untuk mencapai kebutuhan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Contoh dari lembaga ekonomi ada pasar, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Yang keempat ada lembaga agama. Lembaga agama adalah suatu sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Lembaga ini merupakan lembaga yang penting untuk mengatur kehidupan rohani manusia dan juga untuk menyeimbangkan kehidupan manusia antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Contoh dari lembaga agama, yang pertama ada Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan MUI.
Yang kedua ada Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, ada Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, ada Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan ada Perwakilan Umat Buddha Indonesia. Yang terakhir ada lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Jadi, lembaga ini merupakan keseluruhan tata nilai dan norma terkait kekuasaan. Nah, kekuasaan tertinggi yang dimaksud adalah organisasi, sedangkan organisasi tertinggi yaitu negara. Berarti lembaga ini lahir dari serangkaian nilai dan norma yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan kekuasaan, khususnya kekuasaan pada tingkat negara. Contoh dari lembaga politik yaitu yang pertama ada presiden dan wakil presiden, kedua ada DPR, ketiga ada MPR, ada BPK, ada MA, ada MK, dan ada KY. Nah, itu tadi penjelasan mengenai lembaga sosial, tentang pengertian lembaga sosial, tentang fungsi lembaga sosial, dan jenis-jenis lembaga sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.